Kayak kemarin gue di wawancara, gimana sih Kak caranya supaya selalu positif? Gue tanya, ngapain lu selalu positif? Lu nggak capek lu bersinar terus? Betara surya aja, malam ngumpet dia. Kalau gue boleh tahu, itu kayak proses penyembuhan dan sampai lu merasa kayaknya udah betul-betul sembuh meskipun terus perlu dijaga gitu ya. Itu sudah berapa lama? Kayak udah berapa tahun gitu? Gue sampai 9 tahun ini belum sembuh, Pak. Masih ada luka yang benar-benar ngumpet gitu di dalam gitu. Iya, kemarin gue baru ketemu satu lagi. Dia basicnya performing arts, tapi dia pakai performing arts buat healing gitu. Oh, dia ini orang yang lo temui untuk healing, untuk penyembuhan itu gitu. Tapi kalau ini yang seumuran gue, jadi kami berdua eksperimen gitu. Tapi kalau dia ilmunya dia sudah itu metodenya dia gitu. Dia udah punya metode sendiri. Kalau gue kan masih, gue tuh hobi banget laboratorium gitu. Tuh gue suka banget gitu kayak, wah ini bisa campur ini. Walaupun kadang-kadang pas dicampur meledak gitu. Gue itu meledak beneran, ada yang meledak Pak, beneran. Nanti gue off air gue ceritain. Dan gue dengan si orang ini yang performing artist ini, gue nemu banyak hal yang ngumpet-ngumpet itu lucu banget. Contohnya kenapa gue orangnya pemarah sekali, kenapa gue gampang tersinggung, marah, hot button gue gampang banget dipencet. Ternyata gue tidak memaafkan banyak hal dan banyak orang, termasuk diri gue. Gitu. Masa lalu. Iya, lucu banget pas ketemu. Wah, gambar gue orangnya visual juga kan. Jadi kayak film gitu. Kalau lu nonton kartun My Hero Academia gitu, kayak si itu temennya si Mighty, iya gitu. Keluar film gitu di mata gue. Wah, oh dia, oh kejadiannya gini gitu. Salah satu mentor gue yang bela diri juga pernah bilang gitu. Aku juga punya dendam, Mas, dia bilang gitu. Tapi dendam itu tidak bisa dicabut begitu saja. Dendam harus dikikis. Jadi nanti begitu sudah kecil, dendamnya punya orang itu bukan punyamu lagi. Jadi dia bilang gitu. Dia ngomong sama orang yang dia dendamin, ini dendamnya kamu aja yang megang, saya udah nggak mau. Dari situ gue kayak, wah ngikis dan dendam. Ya namanya ngikis Pak. Saka. Gitu. Wah lucu Pak. Lucu gitu. Jadi lu kalau gue lihat lu banyak kayak multidisciplinary gitu. Lu iya. Banyak cabang ilmu atau bidang berbeda-beda yang lu manfaatkan untuk pembelajaran lu. Tadi gue semakin melihat ketika lu bilang pembelajar tadi itu juga gitu. Gue bukan spesialis Pak. Gue sadar gue nggak ahli dalam sesuatu. Gue bukan spesialis, serius gue. Gue bukan Captain America, mungkin ya kalau di Avenger ya, gue bukan Captain America yang special pemimpin, gue bukan Hulk atau Tony Stark yang special technologies. Gue Nick Fury. Udah gue ngumpulin lu semua. Nah lu spesial sama gue ya, gitu. Gitu. Enggak, tapi Nick Fury special di Agent. Nah, tapi tidak sejago Romanov mungkin, gitu. Gitu. Dia bisa aja tuh kontrol semuanya. Nah gue tuh tipikal yang kayak gitu, generalis lah gue. Kayak gitu kali ya kalau mau di generalisir juga gitu. Tapi karena gue cukup tertarik sama omongan Om Sujiwo Tejo, dan itu gue bener juga ya, keren banget nih orang gitu. Dia bilang waktu itu ngomong di TED Talk kalau nggak salah. Dia ngomong gitu. Saya bingung kenapa harus dipisah-pisah. Saya bisa dalang, saya bisa nyanyi, saya bisa nari, saya bisa ngelukis, saya bisa nulis, saya bisa acting, saya bisa... Ya iya bener, bisa semua ya. Pun ya multi-instrumentalis gitu. Iya, kenapa harus jadi gitaris doang misalnya gitu. Iya kan? Ada orang-orang... Iya kan, Lenny Kravitz misalnya. Iya kenapa... mungkin ada orang-orang yang tidak harus jadi ahli gitu. Stay di satu instrumen doang. Iya. Dia mungkin siapa Lenny Kravitz gitarnya tidak sejago gitaris Dragon Force gitu. Mungkin tidak sejago Kick Hermit gitu ya. Tapi dia Kick Hermit tidak bisa main piano seperti Lenny Kravitz. Gitu sih. Dan nggak ada salahnya juga gitu.
Di antara instrumen-instrumen yang lo gunakan, ada nggak yang paling lo enjoy gunakan? Masih sama rata mas. Sama rata? Masih sama rata. Atau yang lebih menantang mungkin? Yang menantang justru yang by the book, yang textbook. Karena itu sejarah orang, gue harus sadur untuk jadi sejarah gue. Ya kan kalau keilmuan yang orang bikin kan itu sejarahnya dia mas. Gitu ya kan gue kan nggak mungkin pakai sejarahnya dia untuk gue bikin sejarah gue kan. Ya, jadi gue ambil partnya, habis itu gue pakai ke diri gue apa yang bisa cocok apa yang enggak gitu. Gitu sih mas. Yang textbook justru. Kalau ya contohnya yang hipnoterapi gitu. Kalau gue masukkan analogi yang sama ke profesi-profesi lu, kan banyak nih, presenter, ya dulu penyiar juga, artinya kalau lu mau siaran masih bisa juga gitu kan. Kemudian aktor, musisi juga. Gue kayaknya, gue tuh yang mana yang ada nggak yang lu enjoy lebih gitu? Mas, gue itu masih belum pantas mas, nyandang itu semua serius gue. Gue penyiar. Gue baru 4 tahun siaran beneran, itu bukan 4 tahun sih, 4 tahun 4 bulan berarti di radio swasta gitu. Sebelumnya apakah nggak hitung penyiar di B-Voice itu? Ya di B-Voice gue kan bukan profesi jatuhnya, itu kan kayak ekskul gitu. Ya, itu kayak tempat latihan lah, sasananya gitu, belum ikut championship misalnya gitu. Gue belum pantas gitu. Terus lu bilang aktor, ya ilah baru 4, gue masih belum serius deh mas. Host, presenter, acara gue baru 1. Gue pribadi tuh kenapa nggak nulis apa-apa di bio Instagram gue, karena gue nggak pede. Gue masih belum pantas di situ. Makanya gue bilang gue penghibur, gue pelajar dah. Gitu sih mas. Kalau misalnya lu enjoy yang mana? Gue enjoy yang gue kerjain hari itu. Soalnya gue jadi presenter hari itu, ya udah gue enjoy hari itu. Gue sekarang nih ngobrol sama teman ngobrol lu, gue enjoy nih hari ini nih, detik ini nih, jadi teman ngobrol lu, gitu. Nanti gue berperan apa lagi gitu, fungsi gue lain lagi ya gue nikmatin itu sih. Gue minder banget mas, serius mas. Bukannya gue nggak bersyukur, jauh banget gue dari nggak bersyukur. Dan gue nggak bilang juga gue orang yang ahli syukur, enggak. Gue minder gue kalau misalnya aktor. Tidak. Gila gue ketemu Kabi gitu atau Mas Aryo gitu. Aduh Kakak Reza misalnya gitu, itu gue kayak, aduh gue aktor, gue bukan aktor. Gue masih belajar acting, gue masih belajar presenting, gue masih belajar penyiar, gue belajar lah mas. Gak berani gue. Artinya kayak tadi bilang kayak nggak layak gue menyandang bidang itu. Masih belum mas. Yang lu rasakan terlepas layak nggak layak, kalau gue tanya yang lu rasakan, tadi paling kalau tadi bilang lu menikmati semua, tapi just how you feel, apakah kembali ke tadi ya lu entertaining aja gitu? Iya gue itu, gue lebih ke entertainingnya aja sih, gitu. Nggak dan itu hari itu jadi apa, detik itu jadi apa, gue nikmatin situnya, gitu. Dan kalau misalnya gini, oke. Gue pernah jadi meranin satu orang musisi, terus tiba-tiba gue harus main instrumen yang dia tidak mainkan, permintaan sutradara. Wah gue panik dong, kayak waduh gimana nih waktunya mepet, udahlah gak usah panik. Gue telepon temen gue buat ngajarin, waktu itu main violin kebetulan. Iya, main, latihan sebisa-bisanya gitu. Take-nya cuma gini dong mas, pas di kamera. Udah lewat. Udah. Gitu. Gue menikmati momen itu, makanya gue latihan. Karena nggak mungkin mas, karena menurut gue nggak bisa bohong.
Ya kan tangan lu kalau biasa main sama enggak kan kelihatan. Meskipun hanya cuma berapa detik doang sih. Iya, karena buat gue ya itu ya, karena gue menikmati momen saat itu juga, jadi tidak ada buat gue ya nggak ada peran kecil, peran gede, adanya peran udah gitu. Walaupun gue masih kadang-kadang suka ketelepasan, yang namanya manusia ya. Misalnya lagi diajak ngobrol, ada produksi apa? Kemarin cuma jadi gitu. Itu masih suka ketelepasan juga, tapi buat gue si cuma jadi itu gue sangat menikmati dan sangat menikmati prosesnya juga. Gitu. Jadi seharusnya nggak pakai cuma, gitu ya. Gue jadi ini. Gue jadi ini gitu. Cuma ya karena ya mungkin role-nya nggak segede yang lainnya, kadang-kadang minder gue tuh yang suka ngomong, ya gue cuma jadi gitu. Gitu. Ini sangat-sangat menarik, very insightful, dan gue ada 2 pertanyaan lagi nih kalau boleh nih. Wah, yang banyak belum apa, orang jauh-jauh datang. Relax lah, relax. Gini, dan ini gue suka nanya pertanyaan ini di hampir setiap kali ngobrol-ngobrol. Gitu. Gue suka nanyanya karena meskipun kayaknya template, tapi ternyata dari guest ke guest selalu punya perspektif yang beda-beda, unik gitu. Yang pertama soal kegagalan. Iya. Kalau di mata lu melihat kegagalan itu seperti apa? Kegagalan itu kayak bagian tubuh gua, Mas. Nggak jauh gua dari kegagalan. Karena ya itu tadi gua orang belajar pasti ada gagalnya, Mas. Makanya waktu itu sempat ada yang ngedebat gua, lah kenapa lu ngedebat gua? Waktu itu gua ngasih statement gini, Mas. Salah itu nggak haram. Nggak haram lagi salah. Terus ada yang ngedebat, ya kalau salah abis itu tidak bertobat dan masuk. Ya jangan jauh-jauh juga bang. Ya tapi kan gue malas berdebat, gue giniin aja. Oh iya betul, udah. Are you happy? Oke, ya udah lo happy kan? Udah. Itu kan elu. Buat gue salah tuh nggak haram. Kalau nggak salah nggak belajar, udah gitu doang, Mas. Jadi salah itu kan berarti kan include gagal juga salah kan. Ada proses yang kurang tepat lah. Gitu. Jadi gagal tuh kayak bagian tubuh gua gitu. Karena apa ya Mas ya? Itu tuh nempel sama berhasil Mas. Kayak siang sama malam. Kalau nggak gagal ya berhasil, udah gitu. Buat gua ya. Jadi embrace kayak two sides of the same coin. Iya gitu. Mas, gitu. Makanya kalau kayak kemarin gue di wawancara, gimana sih Kak caranya supaya selalu positif? Gue tanya, ngapain lu selalu positif? Lu nggak capek lu bersinar terus? Betara surya aja, malam ngumpet dia malam tidak ada gitu. Ya walaupun dia tetap gitu ya, tapi secara kasat mata dia tidak ada gitu. Gitu sih Mas. Orang tuh selalu mengeliminasi negativitas gitu. Padahal negativitas tuh ada fungsinya gitu. Negativitas yang berlebihan itu yang bahaya. Positivitas yang terlalu berlebihan juga bahaya. Gitu. Jadi kurang enak. Iyalah, terlalu baik diinjak orang. Terlalu jahat juga dibenci orang. Yang pas. Siapa sih yang nggak punya musuh di dunia ini Mas? Ayolah. Siapa sih yang nggak punya haters? Ayolah, semua punya hatersnya, semua Mas. Ya dia bilang sama gue, Nabi aja banyak hatersnya, apalagi kita. Tapi cara nyikapinnya kan luar biasa. Betul. Orang, makanya kadang-kadang suka gue mikir gitu ya, beliau sabar kok, beliau santun gitu. Dan backingannya malaikat Jibril. Ancamannya tidak main-main. Saya banting gunung ya, banting gunung loh. bukan apa, banting gunung Mas. Tapi dia nggak usah, mereka belum ngerti. Coba itu gua, keren banget buat gue. Gitu. Jadi gua kayak wah, itu ultimate sekali ya. Kanjeng Nabi itu ultimate sekali gitu. Jadi kayak gue kadang-kadang look up ke dia kalau gue lagi marah gitu. Wah, saya tidak punya backingan. Ngapain marah-marah saya gitu. Ya, jadi kayak gitu sih. Jadi gagal tuh buat gue bagian tubuh gue. Gitu. Kalau yang kedua
tentang sukses sekarang, ada nggak evolusi tentang bagaimana lu melihat sukses dulu dan sekarang? Dulu gue pikir material waktu gue kecil, karena gue makan KFC aja sebulan sekali belum tentu. Gue pikir sukses, ya namanya juga anak kecil nonton TV kan, sukses, apartemen, mobil mewah, apa segala macam. Tapi lama-lama kesini, sukses itu kondisi nyaman lo kalau gue. Kondisi nyaman? Iya, kondisi nyaman. Kondisi Diri nyaman kita. gue gimana? Gitu. Katakanlah sekarang gini, wah Dana nggak pernah di TV nganggur gitu. Kelihatannya gitu ya? Iya. Oh ya udah benar. Ya kan gue nggak mesti ceritain. Oh enggak, gue gini gitu. Gue melakukan ini gitu. Enggak juga mah. Ya udah. Oh, gue disangka nganggur. Iya nggak apa-apa. Sukses gue berarti. Sukses gue nyaman aja gue kayak gitu. Gitu sih mas. Kalau sukses tuh nyaman kalau gue. Lu kan pembelajar nih. Iya. Tadi gue bilang ada 2 pertanyaan, padahal ada lagi sebetulnya. Iya. Yang banyak Ada bilang banyak kalau ya gue lagi. banyak aja. Gue pernah baca bahwa lu suka membaca. Iya. Bener nggak? Iya. Dari buku-buku misalnya kalau yang suka lu baca, ada nggak mungkin yang teringat paling nggak, yang sangat berkesan buat lo, yang atau yang favorit atau sangat berkesan or whatever kita mau menyebutnya lah gitu ya. Iya. Ada nggak buku-buku tertentu yang seperti itu? Gue Still Like an Artist tuh gue suka banget sih, Austin Kleon sih. Itu gue cukup terkesan. Yang lagi gue baca dan bikin gue senyum-senyum sekarang itu ada biksu muda nulis, gue lupa judul bukunya, How to Clean Your House to Clean Your Mind, kalau nggak salah deh. Gue lupa tuh, yang bikin si Penguin Books juga yang kemarin. Jadi ilustrasinya gitu, kenapa biksu-biksu itu bersih-bersih, bukan karena lantainya berdebu, itu buat pikiran kita gitu, ngelap. Ya kan lu nggak mungkin, misalnya karena lu terlalu sibuk gitu ya, terus misalnya lu nggak cuci piring gitu, piring numpuk gitu, lu langsung tidur gitu, bangun pagi ngeliat piring itu stres lagi, gitu. Jadi mendingan dibersihin pelan-pelan. Dan itu menurut gue, wah anjir menarik banget nih, disiplin. Buat orang seperti gue yang sangat random ya tipenya gitu ya, disiplin tuh perlu sih gitu. Jadi gue harus sedikit jadi Eropa nih, penuh kedisiplinan gitu. Gue lagi belajar itu sih. Gue suka buku gitu sih. Aku tuh Clean Your House and Clean Your Mind, apa judulnya gue lupa deh apa. Nanti kita cari setelah selesai taping. Ntar gue fotoin deh. Dan juga gini, karena dia lu nonton kan abis kelar taping nih. Nah sekarang kita munculkan di sini, ting, nah ini loh bukunya. Itu gitu. iya benar. Ya gitu ya. Iya benar. Udah lihat kan tadi? Nah. Bukunya Tony Robbins yang Waking Up Giant itu juga bagus. Itu juga bagus. Menurut gua, ya maksud gua dengan cara the Giant Within, apa sih? Iya, gitu ya? Iya, itu menurut gua bagus juga. Walaupun ya secara kalau di audio visualnya dia rusuh banget ya, ngomongnya mana badannya gede banget lagi. Gambar-gambarin orang gitu kayak, oh ternyata pas dibukuin menarik juga gitu. Banyak sih mas. Kalau film? Wah, ya, gila. Gue tahu ini pasti banyak, cuman atau pertama gini, ada nggak genre yang lu prefer? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Film yang gua tonton lebih dari 5 kali. Gue tuh tipenya yang orang yang suka ulang-ulang film. Yang lebih dari 5 kali itu La Samurai, Inglourious Basterds, terus kok yang gue inget itu doang ya. Udah itu sih, La Samurai sama Inglourious. Gue nggak tahu kenapa gue suka banget gue, gak sesuka ya itu, gue suka banget gitu. La Samurai sama Inglourious Basterds. Dua film Indonesia yang gue ulang-ulang itu Quickie Express. Quickie Express. Iya, Quickie Express, Janji Joni, suka gue. Wah, gokil sih. Gitu. Lu juga gokil men, thank you banget. Udah nih. Saatnya obrolan off air dong.
Thank you banget udah luangin waktunya di sini dan berbagi banyak banget hal. Gue belajar banyak banget dari lo dan gue yakin juga yang lo semua yang nonton juga belajar banyak dari obrolan kita di sini. Thank you banget udah ngeluarin waktunya dan sudah berbagi dengan santai. Malu ah. Lo bilang lo pembelajar, tapi gue pun belajar juga dari lo dan semua juga gue yakin belajar banyak dari lo. Amin. So thank you so much atas waktunya dan thank you juga lo yang udah nyimak obrolan kita, nonton obrolan kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan dimanfaatkan. Dan kita ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.